Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman pelajar. Jadi di sini saya Fahmi dan teman saya Zul. Ya, di sini kami bakal setelah kita ngobrol-ngobrol lama, nggak tahu kenapa kami ini kepikiran buat ngebahas seputar pelajar nih, teman-teman. Dimana banyak banget nih kejadian-kejadian ya seputar pelajar gitu ya, khususnya pelajar-pelajar di NTB nih, teman-teman. Benar. Gimana pelajar kita sekarang ini, saudara Jo? Dan cukup mengamati lah untuk beberapa pelajar di NTB ini. Bukan NTB sih, mungkin ini problem secara nasional ya teman-teman, mengenai pengaruh gadget lah gitu kan. Gadget ya bahasanya. Oh iya benar, itu tentang handphone. Yang dimana ini pengaruh sekali untuk keseharian dari teman-teman pelajar. Benar banget. Dimana mungkin ada dampak positif dan negatif yang didapat dari handphone ini, tapi itu yang akan kita bahas mengenai dampak positif dan negatifnya dengan secara terperinci dan santai saja gitu. Ya, bawa santai saja teman-teman. Iya benar sekali. Mungkin langsung saja to the point untuk mempersingkat waktu ya nih. Untuk pembahasan pertama yaitu dampak pada positif dulu lah pada HP ini. Seperti yang kita tahu kan, dimana pelajar-pelajar ini mungkin semuanya udah punya yang namanya handphone, dimana keseharian mereka itu untuk memegang handphone itu lebih dari 5 jam ke atas. Waduh, Iya, itu bahkan, setara 2 film tuh. Untuk tidur saja itu bahkan kurang dari 5 jam gitu. Untuk pelajar lebih kefokuskan untuk memegang HP. Bener banget. Tapi kita untuk yang pertama membahas mengenai hal positifnya terlebih dahulu, dimana secara data yang pernah tak baca nih ya Mia, itu dimana hal positif itu lebih sedikit gitu daripada hal negatif yang didapat gitu dari penggunaan HP di pelajar. Dia perbandingannya sekitar 60/40. 60-nya itu untuk negatif justru ya, dan 40-nya untuk hal-hal positif. Waduh. Wah, itu banget ya. Iya, makanya mungkin kita akan bahas mengenai hal positif, dimana apa sih hal-hal positif yang dimana teman-teman ini gunain untuk pelajar gitu, yang seharusnya gitu di zaman ini. Kami tahu nggak? Tahu, tunggu sebentar. Jadi menurut saya ya benar kata Zul, kalau dampak positif dan negatif tentu saja ada dampak positif dan negatif. Kalau dilihat-lihat dari dampak positif yang tadi ditanyakan itu ya dari lingkungan global, yang dimana informasi itu cepat banget nih kita dapat, terbaru dah nih. Update. Kita di sini bisa dibilang kedinginan lah di NTB ini. Tapi kok tiba-tiba di Amerika sana udah tiba-tiba kok sampai panas banget tuh. Dari lampu jalan tiba-tiba meleleh tuh. Oh iya benar. Bahkan ada sampai goreng telur di sana. Sampai matang ya. Iya. Saking mudahnya itu kita saking panas di sana. Benar. Jadi informasi yang sangat bisa dibilang jauh banget gitu, itu dapat kita temukan secara bisa dibilang hitungan detik gitu. Jadi itu salah satu positifnya dari gadget ini. Nah, kalau informasi seputar itu saja cepat banget dalam hitungan detik, ya kalau bagi pelajar nih mungkin informasi seputar pendidikan terus ilmu-ilmu itu gampang banget tuh diakses di gadget kita, di handphone. Iya, bener banget. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman nih yang misal kayak lupa nih apa sih artinya dari misal implementasi. Misal teman-teman lupa nih apa artinya implementasi. Lihat, kok orang nih kayaknya pinter banget nih gunain kata implementasi itu. Langsung searching yang namanya Google. Ya. Oh, ternyata implementasi itu ini loh artinya. Jadi itu bisa dibilang ya dampak positifnya ya. Jadi informasi-informasi yang menambah wawasan, bisa dibilang seperti itu gampang banget kita temui, sehingga wawasan kita itu bisa dibilang upgrade dengan
hanya mengetikkan jempol saja seperti itu. Oh, berarti itu Ya. salah satunya untuk menambah wawasan, menambah Iya. informasi. Benar Dimana banget. seperti yang kita ketahui sebelum adanya gadget untuk mencari informasi itu sangat susah bisa kita bilang. Jujur, iya. Iya, melalui buku dan harus nyari bukunya, beli bukunya, minjem bukunya dan lain-lain. Tapi dengan kita punya HP dengan koneksi internet saja itu dapat dimanfaatkan HP itu untuk hal positif untuk menambah ilmu, menambah informasi, mencari tahu informasi dan apalagi hal lainnya seperti dampak positifnya. Ya, seperti itu mungkin salah satu dari dampak positifnya. Komunikasi juga. Komunikasi tentunya. Oh, iya. Kayak kalau kita misal panggil orang dulu nih, kalau manggil orang mungkin dari yang permainan, tahu nggak yang permainan? Yang Kalau yang kayak ada mikrofon ya, mikrofon benang. Ya. Nah, Halo. Biasanya dari, tapi itu jaraknya tuh masih ya 2 meteran lah. terbatas. Ya. Iya. Komunikasi itu salah dua dampak positif dari gadget ini. Benar. Itu bisa dibilang seperti itu. Ya, seperti Ya, benar. Jadi untuk mencari informasi dan juga untuk komunikasi, Ya, tentunya dampak itu positifnya. salah satunya untuk menambah ilmu. Semuanya bisa didapatkan dengan hal-hal positif dan juga itu lebih gampang lah daripada sebelum adanya handphone di zaman yang modern ini, gitu ya teman-teman. Nah itu salah satunya dan itu disebutkan lah sama teman Fahmi lagi, teman kita Fahmi. Kemudian ada Dampak lagi yang negatifnya? negatif ya, Nah, benar ya. dampak. Untuk dampak negatifnya mungkin cukup banyak ya Waduh. teman-teman ya. teman-teman tahu sendiri lah. Ya, mungkin kalau tak bilang itu positif sudah dijelaskan, sekarang negatifnya kepada pelajar yang mungkin nggak secara NTB saja tapi secara nasional bahkan internasional pun mengalami masalah yang sama mengenai penggunaan handphone ini cenderung kepada penggunaan negatif. Sebenarnya tergantung pada kitanya. Cuman kita bahas untuk negatifnya sekarang yaitu apa nih contohnya? Waduh, banyak banget. Banyak banget. Mungkin inilah istilah-istilah yang sering kita dengar, brain rot. Nah, itu Apa itu? dia. Brain rot itu kayak contohnya nih kayak TikTok gitu. Itu kita tuh kayak di apa ya bahasanya, kayak di distract gitu otak kita buat mendapatkan sesuatu itu dengan singkat gitu. Contohnya video-video TikTok itu kalau kita misalnya ada video TikTok yang panjang itu biasanya kita enggan lah untuk menontonnya dari awal hingga akhir. Nah, kita tuh terbiasa untuk melihat konten-konten yang durasinya sedikit lah gitu. Nah, saya yakin ini mungkin teman-teman kalau nonton video ini nggak nyampe nih bagian sini nih, bisa kayaknya ya, Bisa di-cut. bisa ya, cuman sebentar aja. Sebentar. Mungkin nggak nyampe bagian ini lah dari teman-teman seperti itu. Itu satu, brain rot itu. Kemudian ketergantungan, ya, Ketergantungan juga ya. ya tadi yang pembuka Zul tadi bilang kalau bisa dibilang kita nih kalau main HP bisa sampai 5 jam tuh. Wow. Bahkan bisa dibilang lebih lama daripada waktu kita tidur lah. Wow. Bisa dibilang. Ups. Nggak sebanding. Enggak sebanding, benar banget. Terus ada lagi nih, kalau bisa tidak dimanfaatkan dengan baik, mungkin banyak dari konten-konten negatif, terus yang mengarahkan kepada kezoliman, kemaksiatan, kemudian ya dampak-dampak negatif dari informasi bersifat negatif dan lain sebagainya yang bisa mengarahkan ke hal-hal negatif. Itu gampang banget tuh kita dapatkan. Ya mungkin bisa dibilang kayak pencitraan juga. Misal kalau orang nih di lingkungan itu sebenarnya dia mungkin bisa dibilang buruk lah gitu. Tapi kalau kita buat video terus mencantumkan hal-hal yang bisa dibilang baik, bagi-bagi apa segala macam, yang dimana itu ditonton oleh orang di luar lingkungannya. Nah pasti kita menganggap orang tersebut yang kita lihat dari sini, dari layar HP kita, layar gadget kita, itu bisa membuat kita berpendapat kalau orang ini baik loh. Tapi sebenarnya tidak.
itu bisa jadi pencitraan, itu salah satu bisa dibilang negatif, bisa dibilang positif juga ya. ya. Oh, gitu. Jadi menurut saya Jul, kalau dampak positif negatifnya ini itu tergantung dari kitanya juga sih, Benar, bagaimana benar. untuk mengelolanya. Benar sih, benar. Apalagi kita yang seorang pelajar gitu, Iya, mungkin zaman pelajar. munculnya kita ini justru tempatnya HP itu ada gitu. Iya. Zaman Gen Z Mm-mm. dan seterusnya, apalagi keturunan Gen Z. Selain Gen Z apa ya disebutnya? Alpha. Alpha. Wah, Ya. ini lebih parah juga kalau misalnya disalahgunakan penggunaan Iya. handphone ini ya teman-teman Benar ya. banget, benar banget. Jadi tadi salah satu contoh yang disebutkan mengenai apa? Salah satu apa? Ya contoh negatif yang disebutkan. Ya tadi seperti Apa bro? Apa ya? brain rot. Brain rot. Nah itu mungkin lebih ke manipulasi data. Maksudnya itu ketika kita menonton suatu video, suatu cuplikan itu Iya. kan enggak full kita tonton, kita tuh kepengennya yang singkat-singkat saja pada to the point gitu kan. Iya. Tapi singkatnya itu justru kebanyakan disalahgunakan ya teman-teman. Misalnya ada video ceramah yang diambil justru di mana letak jeleknya gitu ya. Positifnya disingkirkan, jeleknya yang diambil untuk ngambil namanya follower, mungkin like dan ya provokasi dan lain-lain gitu kan untuk negatifnya lah gitu dari hal tersebut. Kemudian juga dari segi kecanduan. Nah, itu Seperti benar yang banget. sudah teman-teman tahu pasti yang namanya Candu. HP, apalagi game online, apa-apa nonton secara rajin drakor dan lain-lain itu nggak kenal waktu gitu kan, tiba-tiba baru nonton keterusan kecanduan Benar banget. sampai lupa tidur gitu kan. Nah ini hal yang negatif untuk pelajar, di mana besoknya itu padahal ada banyak waktu yang sangat bermanfaat gitu untuk mereka lakukan gitu, bukan dari sekedar ngelihat HP aja untuk hal-hal negatif gitu, buang-buang waktu. Padahal bisa untuk hal-hal positif juga sih Benar, sebenarnya untuk HP itu, cuman waktu yang ini nggak sampai ngelos lah gitu kan, sampai berlanjut sekali gitu. Kemudian apa yang tadi selain itu? Tentang citra. Pencitraan, benar sekali ya. Untuk ini kita bisa bilang dalam penggunaan media sosial itu terkadang ada hal yang tidak bisa kita lihat secara langsung di media sosial itu benar adanya gitu. Karena bisa saja hal yang bisa kita lihat secara langsung dengan media sosial itu berbeda. Nah itu makanya kita itu sulit untuk membedakan mana yang benar dengan mana yang salah kalau sekilas hanya melihat dari media sosial untuk penggunaan handphone ini. Jadi saran sih dari kita berdua nih ya untuk yang positif perteruskan lah gitu. Pertahankan ya. Misalkan tetap konsisten untuk Benar. menjaga dampak-dampak positif dari penggunaan gadget ini dari teman-teman. Dari penggunaan gadget ini. Dan untuk Dampak negatifnya itu bisa kita filter lah. Jadi misal kita ini udah sering banget nih kayak apa yang dampak negatif dari gadget, ya untuk sekarang mungkin pelan-pelan dikurangin, kecanduannya dikurangin lah. penggunaan waktunya Ya, dikurangi. penggunaan waktu istilahnya pelan-pelan saja. Apapun informasi yang mungkin kurang jelas itu jangan langsung Kita ambil dan langsung jas lah gitu kan, maksudnya oh ini ternyata begitu ya, padahal faktanya mungkin berbeda gitu. Harus kita cari sebenar-benarnya lah gitu dari sumber sampai ketemu kebenarannya. sama seperti kita makan ikan. Kalau kita makan ikan, kita ambil ikan terus langsung makan kan sakit, ketusuk sama tulang ikan. Benar. Jadinya ya kita filter dulu, kita pilah, oh ini bagian daging, oh ini yang bisa dimakan, Iya. itu kita makan. Ini yang Jangan benar. ambil apa ya istilahnya, kayak langsung ambil saja gitu, nggak Ambil kita aja, filter. ya. Ambil mentah-mentah Ambil jangan mentah-mentah ya. jangan. Tapi perlu adanya inilah pemilahan gitu. Iya. Antara mana baik mana buruk. Ya. Baik sekali. Ya, jadi bagi teman-teman pelajar, ya bukan di NTB saja, tapi bahkan buat secara- pelajar semua, Iya. dari dampak positif dan negatif gadget ini, dari dampak negatif yang kecanduan, itu bisa difilter, ya mungkin dengan pelan-pelan, tidak berani, tidak langsung mengambil mentah-mentah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga manfaatkan gadget ini sebaik mungkin, kayak kita ini.
kita buat video begini Buat supaya edukasi juga, edukasi bagian kepada dari- teman-teman pelajar. Ya. Kemudian yang ketiga, tetap yang bagian dampak positifnya itu bagi teman-teman pelajar nih, gunakan sebaik-baik mungkin lah untuk Benar. menambah wawasan gitu. Benar. Kalau misal lagi nongkrong nih, Nah. tiba-tiba ada kata yang ini kayaknya seru nih, Nah. kayak awam lah gitu bagi Ya. diingat, boleh searching. Searching, Nah, manfaatnya. manfaatkanlah sebaik-baiknya seperti itu. Benar. Jangan dikit-dikit cari slot lah apa gitu. Ah, Apalagi ya, sekarang apa Pildun tuh, pakai begini. parle, Ah. no ya, no ya. Teman-teman. Benar. Ya mungkin Ya, ini sekian aja dari- kali ya. bagi pelajar semua. Ya syarat kita yang tadi, mudahan dengan video ini ya kita lihat saja kah, Iya. apakah ada yang bisa sampai nonton selesai dari awal sampai akhir. Iya benar. Iya, lihat saya nanti bagi teman-teman. Karena poinnya kita rangkum di akhir ya. Ya, Di sana. oke, untuk teman-teman mungkin next video kita bakal bahas apa nih. Sampai jumpa ke Di depan video di video selanjutnya. Dadah ya. Dadah. Semua.